Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Apa kabar sahabat semua? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat pada Nabi Muhammad SAW dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat semua, alhamdulillah ya, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tak terhingganya, sehingga alhamdulillah saya kesempatan kali ini juga masih bisa menyapa sahabat semua yang dari rumah atau dimanapun berada gitu. Semoga semuanya selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sahabat semua, sebelumnya saya jelaskan sedikit bahwa kita itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang banyak dan juga tak terhingga. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita juga harus bisa membalas budi, kalau dalam bahasa manusia ya, balas budi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sahabat, dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingat firman Allah dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira kita hanya akan bermain-main saja ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan hanya kira akan main-main atau bersenda gurau saja gitu. Allah juga mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kepada kalian semua itu hanya untuk bersenda gurau saja atau bermain-main saja ya. Tapi kita itu, yang tadi saya bilang, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah kepadanya gitu. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan banyak banget ya, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa? Untuk beribadah, bukan untuk yang lain gitu. Nah, karena sebelumnya saya menjelaskan semua itu, maka kita semua semoga melakukan segala hal apapun yang baik dan bermanfaat, bisa menjadikan ladang ibadah buat kita semua. Maka diantaranya kita biar ibadahnya kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka harus dengan ilmunya juga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sholat yang memang gimana sih yang harus dengan ilmunya gitu, biar sholat kita sah dan juga insya Allah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sebelum sholat kita harus melaksanakan biar syarat sah sholat kita itu terpenuhi, maka kita harus bersuci wudhu, yaitu dalam arti kita harus melaksanakan wudhu dulu gitu, harus suci dulu biar kita itu sah sholatnya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini maka saya akan menjelaskan wudhu yang baik dan juga benar, insya Allah, biar wudhu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita diterima oleh Allah, seperti itu. Nah, sebelumnya saya juga udah jelaskan ya sedikit dulu, pertama saya buat share tentang wudhu, tapi itu enggak, ini jadi potong-potongnya sebelumnya. Jadi sekarang saya akan jelaskan lagi bahwa batasan wudhu dalam membasuh wajah itu, kalau dari atas, mulai jadinya rambut sampai ke, kalau bawahnya sampai ke dagu. Kalau dari pinggir dari pentol ini ya, telinga kanan sampai ke pentol telinga kiri, itu batasan yang harus dibasuh dalam berwudu gitu. Nah sahabat semua,
karena biar kita wudhunya sah, berarti kita kewajiban dalam berwudu itu harus terkumpul fardunya wudu yang berapa, yang semuanya ada 6 ya, ada 6 yang harus kita laksanakan dalam berwudu sebelum kita melaksanakan sholat, biar sholat kita juga sah gitu, dan wudunya juga sah seperti itu. Yang pertama adalah apa sahabat semua? Nah ini yang 6 apa, yang 6 itu semua harus kumpul semua, gak boleh ada yang kurang satupun gitu ya. Jadi kalau kita wudhu ada yang kurang, mau itu yang nomor berapa itu harus gak akan sah sholat wudhunya gitu. Jadi kalau kita nggak kumpul salah satu dari yang 6, maka kita nggak sah wudhunya. Kalau nggak sah wudhunya berarti sayangkan wudhu sholatnya juga kita nggak akan sah gitu. Jadi perbaiki dulu wudhunya, mari kita sempurnakan wudhunya biar sholat wudhunya kita sah dan juga sholatnya juga insya Allah sah gitu. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu niat. Niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati ya, bukan diucapkan. Itu niat. Berarti kalau kita mengucapkan niat di dalam wudu berarti itu bukan termasuk niat ya. Berarti itu hanya singkat ta'lik, seperti kan ini nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Kalau itu apa namanya? Itu singkat ta'lik. Namanya bukan niat. Nah, terus juga ya sahabat semua, batasan wajah kan kita dari mulai jadinya rambut sampai ke bawah ke dagu, dari pinggir, dari mulai pentol telinga kanan sampai ke itunya lagi gitu. Nah itu harus ke basuh. Sedangkan kan kalau akhwat ya, perempuan gitu ya, muslimah gitu, itu kan kalau kita akan wudhunya pakai hijab gitu ya, masih banyak juga saya lihat kalau muslimah itu ya, para akhwat itu wudhunya itu masih pakai hijab. Sedangkan kalau pakai hijab kayaknya nggak terbasuh ya, batasannya memang harus dibasuh dalam membasuh wajah. Jadi nantinya takut memang wudhu kita nggak sempurna juga gitu, takutnya juga emang wudhu kita dan yang nggak sah gitu. Makanya nggak apa-apa kalau buat akhwat dibuka aja hijabnya biar wudhunya sah dan juga semoga insya Allah terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan sekarang kalau di masjid-masjid atau di musola-musola umum ya, kayak udah terpisah antara WC laki-laki dan juga toilet perempuan gitu. Jadi udah bebas itu sebenarnya. Jadi buka aja gitu buat akhwat biar wudhunya kita sempurna gitu, gak usah dihijab gitu. Karena kan kalau pakai hijab cuman sedikit aja, terus bukan salah juga ya, bukan membasuh, tapi itu jadi lebih ke masaha ya, cuman mengusap aja kalau kita pakai hijab. Karena suka sayang kan kalau misalkan jadi hijabnya jadi basah gitu karena kena air gitu ya, jadi kurang sempurna gitu. Jadi buka aja hijabnya, ke belakangin gitu kalau nggak mau dibuka, biar batasan dalam anggota wudhu kita terbasuh oleh air wudhu kita gitu. Seperti itu sahabat semua. Nah itu dulu dalam batasan membasuh wajah. Jadi perempuan dibuka aja, jangan hanya diusap-usap aja, biar lebih sempurna lagi. Dan juga niatnya niat wudhu benar-benar gitu, karena dengan ilmunya seperti itu. Nah itu dalam membasuh wajah. Terus yang satu tadi niat, yang kedua adalah membasuh wajah. Tadi membasuh wajah dibarengin dengan niat dalam hati. Dan yang ketiga adalah membasuh tangan sampai kepada sikunya dua-duanya. Jadi membasuh tangan itu ya sahabat semua harus dari ujung. Makanya kuku-kuku itu gak boleh panjang ya, biar kebasuh semua anggota wudhunya gitu dalam tangan gitu. Jadi ambil air, kita basuh dari ujung tangan ini sampai ke siku dua-duanya gitu ya, harus basuh sampai ke sikunya, gak boleh setengah baju ya. Biasanya kadang ada juga yang susah ya, kayak kemeja gitu, mau laki-laki mau perempuan, kayak susah dikeatasin si bajunya ngepas gitu. Jadi nantinya kurang sempurna juga kan. Sedangkan batasan dalam basuh tangan itu sampai siku gitu ya, itu harus kebasuh. Nah kalau setengah kan itu jadinya nanti nggak sah wudhunya gitu. Jadi keatasin si tangan bajunya biar si sikunya kebasuh gitu, sikunya juga kebasuh nanti. Nah sunatnya 3 kali ya sahabat semua dalam anggota wudhu yang harus dibasuh. Terus yang keempat adalah mengusap sedikit dari kepala rambut. Jadi
Kalau beda ya ghusala sama masaha. Kalau ghusala harus membasuh, kalau masaha mengusap aja. Jadi kalau mengusap cuma ada satu, yaitu kita mengusap sebagian dari kepala rambut gitu. Jadi hanya diusap-usap aja. Kalau yang namanya ngusap memasaha itu cuma ngambil air, udah gitu di buang airnya, udah gitu kita usap-usap ke sebagian kepala dari rambut gitu. Itu harus diusap, itu kewajibannya atau padu wudhunya gitu. Nah itu dalam mengusap sebagian dari kepala rambut. Terus yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Nah ini juga harus dibasuh sampai mata kakinya. Kalau lebih gak apa-apa, yang penting kita harus sampai batasannya, yaitu sampai mata kaki. Biar lebih bersih lagi gak apa-apa, kita sampai setengah betis atau sampai lutut juga gak apa-apa gitu, biar sambil gosok-gosok biar bersih gitu. Nah, seperti itu. Yang keenam itu tertib. Yang namanya tertib, mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus terakhir gitu. Jadi gak boleh kayak niatnya kapan, membasuh wajahnya kapan gitu, terus tangan kiri dulu atau tangan kanan dulu, tangan kiri terakhir gitu, tangan kanan terakhir gitu. Boleh gitu ya, harus berurutan gitu ya. Atau misalkan tahu-taunya udah membasuh wajah, tahu-taunya mengusap sebagian kepala dari rambut gitu ya. Jangan seperti itu, tapi emang harus mendahulukan yang harus dahulu, mengakhirkan yang harus terakhir kayak gitu. Itu fardu wudu, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam wudu, berwudu kita sah, dan juga insya Allah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya sahabat semua, sayang juga kalau kita udah mengerjakan sholat tapi ternyata wudunya juga kita nggak sah ya, sayang gitu. Makanya yuk kita amalkan ibadahnya dengan ilmunya, supaya kita juga sah ibadah kita dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah untuk kesempatan kali ini segitu dulu aja sahabat semua yang dapat saya share kepada semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan khilafnya dalam menjelaskannya. Terima kasih atas semua yang telah menyimak dan juga mengamalkannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.